Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rohani Lawati Burutarigan. Di sini saya berperan sebagai pengamat, dan di sebelah kanan saya Ibu Christine, dia berperan sebagai coach, dan di sebelah kiri saya ada Pak Ebertius Ginti. Bapak ini berperan sebagai coach. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu, luar biasa. Ya, Bu, hari ini kita melakukan praktik coaching ya. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dulu sebagai pengamat dalam proses coaching yang akan kita laksanakan. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini ya, Bu? Untuk rubrik penilaian dalam coaching ini, saya melakukan alur cerita, Bu. Dimana kita ketahui alur cerita itu dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Ya, di sini di alur cerita ini ada kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan? Ada 3 dalam kompetensi inti dalam coaching ini. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, hadir secara penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, di antara ketiga kompetensi inti yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, apa yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Dengan mendengarkan secara aktif, saya mampu mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratif untuk mengarahkan dan membantu coaching menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya saat untuk memunculkan ide-ide yang baru. Oke, Bu, berarti di sini nanti Ibu ingin menemukan solusi atau atas masalah dan memunculkan ide-ide baru. Oke, Bu, selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu dan Bapak untuk melakukan percakapan coaching. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Eber. Selamat pagi, Ibu Christine. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Baik, cukup baik. Kita akan melakukan coaching. Bapak sudah siap? Ya, siap, siap. Oke. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan Bapak pada coaching kita pada hari ini? Iya. Saya begini, di sekolah ada itu beberapa orang siswa yang perlu saya perhatikan, di mana mereka itu ada masalah dengan pembelajaran mereka karena mereka ternyata berasal dari keluarga yang berhom, di mana orang tua mereka bermasalah sehingga masalah mereka terbawa-bawa ke sekolah. Iya. Terus apa yang menjadi harapan Bapak yang ingin kita lakukan pada proses coaching ini? Harapan saya begini, Bu. Bagaimana saya supaya bisa membuat anak-anak yang berasal dari keluarga berekonomi itu bisa berprestasi di sekolah. Mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tergabung dengan masalah kehidupan. Menurut Bapak, seberapa penting kita atau Bapak meningkatkan prestasi belajar siswa yang berasal dari keluarga broken home ini? Menurut saya sangat penting, Bu, karena mereka juga sebetulnya kan punya hak yang sama dengan siswa-siswa yang lain juga, sehingga harapan saya perhatian atau prestasi mereka, penguasaan mereka atas pembelajaran itu setara maunya dengan siswa-siswa yang lain. Ya, maksudnya tidak ada masalah. Gitu ya, Pak. Iya. Kalau kita lihat, kalau ada level 1 sampai 10, Iya. jika di level 1 itu siswa yang broken
dia berhasil walaupun dia broken home. Kira-kira Bapak itu berada di posisi level berapa? Kalau saya lihat itu Bu, sekitar level 6 aja cuma. Apa usaha Bapak yang pernah Bapak lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang broken home ini? Kalau awalnya itu begini, saya kalau mereka bermasalah di sekolah atau tidak mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu, saya marah. Saya hukum mereka ini. Kalau ada PR-nya tidak selesai, saya hukum. Itu usaha selama ini. Apa yang menjadi hambatan Bapak dalam peningkatan prestasi siswa itu, Pak? Memang usaha saya selama ini sepertinya gagal, Bu. Di mana mereka tetap saja tidak naik prestasinya. Jadi hambatan saya sebetulnya di situ, saya kurang informasi dengan keadaan siswa ini di luar sekolah. Di rumah begitu saya kurang informasi dengan mereka-mereka ini. Terus apa usaha Bapak untuk mendapatkan informasi dari si anak ini, Pak, siswa kita? Itulah makanya Bu, saya pikir-pikir saya akan mengundang orang tuanya atau mengajak orang tua. Ketika orang tua mungkin tidak bisa diajak karena memang mereka berasal dari keluarga broken home, saya juga akan mengajak keluarganya untuk melakukan pembicaraan untuk lebih mengenal karakter si anak ini di luar sekolah. Rencananya Bapak kapan kira-kira untuk melakukannya? Kalau saya secepatnya lain juga. Sudah dapat solusi seperti ini Bu, saya rencananya besok sudah menunjukkan. Bagus, bagus Pak. Apa yang membuat Bapak untuk memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut? Rencana saya begini, saya akan memberi perhatian kepada anak itu karena saya melihat bahwa mungkin saja kenapa mereka nakal ataupun tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah itu karena mereka kurang perhatian di rumah, jadi di sekolah dia cari perhatian. Jadi dalam dia mencari perhatian itu jadi terganggu pembelajarannya, jadi nggak fokus lagi dalam pembelajaran. Maka saya akan rencananya ini memberikan perhatian khusus lah lebih kepada anak tersebut, di mana mereka tidak mendapatkan kasih sayang orang banyak di rumah. Saya yang akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Ayo gitu lah jadi rencananya. Luar biasa ya Pak. Iya. Siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi harapan Bapak? Nah itulah rencananya. Rencananya saya akan bekerja sama, meminta bantuan juga dari wali kelasnya, dan juga kita punya guru BK Bu. Saya juga akan meminta bantuan dari guru BK. Siapa? Apa yang menjadi solusi Bapak dari tadi yang sudah kita sebutkan dari coaching tadi? Apa yang menjadi solusi dari semua pembicaraan coaching kita ini, Pak? Saya bisa simpulkan begini Bu. Saya jadinya punya pemikiran baru yang selama ini saya berpikir bahwa dengan menghukum anak itu akan menjadi baik dan bisa mengikuti pembelajaran. Tapi ini saya punya pemikiran baru, saya akan mencoba untuk memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak itu di mana dia tidak dapatkan di rumah. Saya akan memberikan apa yang tidak dapatkan di rumah. Mudah-mudahan dengan perhatian yang saya berikan, perhatian sebagai seorang tua, nanti anak ini bisa fokus dalam pembelajarannya. Bagus ya Pak, luar biasa sekali Bapak. Pada pagi hari ini semangat sekali, tinggal mengaplikasikannya mulai besok ya Pak. Iya. Kita tunggu mudah-mudahan berhasil apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah Bapak dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Wow, terima kasih ya Bu, Pak, atas percakapan coaching yang telah Ibu dan Bapak lakukan. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Namun sebelum saya akan mengajukan pertanyaan, di sini saya ingin terlebih dahulu mengevaluasi perjalanan coach yang Bapak dan Ibu tadi lakukan.
secara garis besar alur tirta yang Bapak dan Ibu gunakan tadi sudah sangat jelas, dan begitu juga dengan kompetensi inti coaching sudah tercapai. Saya lihat tadi kehadiran penuh yang Ibu lakukan, baru mendengarkan dengan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan Ibu juga tadi sudah menuntun dan menemukan ide-ide yang baru untuk coachingnya. Nah, di sini saya ingin bertanya, menurut Ibu, kompetensi yang manakah yang masih perlu Ibu kembangkan? Yang perlu saya kembangkan, Bu, itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang mampu menuntun coaching, menemukan solusi, dan memunculkan ide-ide dari coachingnya. Nah, terima kasih ya Bu. Semoga kebersamaan kita ini melakukan proses coaching bisa diterapkan dan bisa mendapatkan solusi yang baik atas apa permasalahan yang kita hadapi selama ini ya Bu. Jadi ini juga sebagai tambahan pengalaman kita. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu. Terima kasih. Bu. Selamat pagi. Pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching, di mana saya Demetrius Ginting akan berperan sebagai pengamat, dan Ibu Rora Tarigan akan berperan sebagai coach, dan Christine Natalia Saragi akan berperan sebagai coach. Selamat pagi Ibu Rora. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coach ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu, saya sebagai pengamat dalam proses coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Bagaimana Bu dengan rubrik yang akan kita buat pada hari ini dalam proses coaching kita? Ya Pak, untuk rubrik penilaian yang dilakukan adalah alur tirta Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Alur tirta Bu ya, dari alur tirta ini Bu tentu ada kompetensi yang ingin kita capai. Kompetensi yang manakah kira-kira yang akan kita capai dalam proses coaching pada hari ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Dari 3 kompetensi itu akan ada satu yang mungkin secara spesifik ingin capai. Ada Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya. Jadi apa kira-kira parameternya dari mengajukan pertanyaan berbobot ini nanti dikatakan oleh juri? Dengan mendengarkan secara aktif, saya mampu mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka dan dapat mengarahkan dan membantu coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Jadi kita dalam ini sudah ya coaching itu bisa menemukan solusi dari masalahnya dan menunjukkan ide baru gitu ya. Iya Pak. Oke Bu, terima kasih. Kalau begitu sekarang kita sudah bisa melakukan proses coaching. Silakan coachingnya. Selamat pagi Ibu Christine. Selamat pagi, Ibu Rora. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Wah, bagus Bu. Di sini kita melakukan penanaman coaching ya Bu. Apa masalah yang Ibu alami saat ini? Sesuai dengan perkembangan zaman yang kita hadapi pada saat ini, saya kurang dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam artinya, saya kurang menguasai IT dalam belajar. Kita tahu hari ini sekarang ini anak-anak juga sudah hidup dalam IT. Jadi saya
dalam penggunaannya, supaya bisa saya mengaplikasikannya kepada murid, saya ingin tahu apa itu IT. Apa harapan yang Ibu inginkan dari proses coaching hari ini? Saya mampu menguasai IT dan bisa mengaplikasikannya kepada siswa. Menurut Ibu, seberapa penting menguasai IT itu dalam proses pembelajaran? Sangat penting Ibu. Saya dalam perkembangan dalam dunia pendidikan, dalam proses belajar mengajar sangat dipentingkan untuk saat ini IT. Ditambah lagi Bu, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain seperti kita sekarang ini dalam tugas-tugas guru penggerak, kita harus betul-betul menguasai IT. Dalam hal ini saya sangat kewalahan Bu dalam menyelesaikan tugas-tugas karena kekurangan kemampuan saya dalam menguasainya. Iya, Bu. Dari skala 1 sampai 10, jika kita anggap 1 tidak menguasai IT sama sekali dan 10 mahir dalam menguasai IT, Ibu ada di level berapa dalam pembelajaran IT? Kalau ditanya level Bu, saya berada di level 6. Apa usaha yang sudah pernah Ibu lakukan untuk menguasai IT? Untuk saat ini saya bertanya kepada teman saya yang ada di sekolah yang saya anggap lebih mampu dalam bidang IT, dan saya juga berusaha mencoba belajar dari Ibu, apa hambatan atau kendala yang Ibu hadapi selama meningkatkan penguasaan IT? yang menjadi hambatan saya, yaitu saya kekurangan waktu, tidak bisa membagi waktu, dan yang kedua, kadang Bu, jaringan di tempat saya itu kurang bersahabat, signalnya nggak bagus. Selain itu, Ibu, adakah solusi yang lain yang bisa Ibu lakukan? Solusinya Bu, saya akan mengikuti pelatihan yang ada secara online. Apa itu? Pelatihan penguasaan di bidang IT Bu. Setelah itu, apa rencana Ibu selanjutnya untuk meningkatkan penguasaan IT? Saya akan mencari tahu pembelajaran atau pelatihan-pelatihan yang menunjang pengetahuan saya dalam bidang IT melalui pelatihan-pelatihan secara online. Rencana itu, kapankah Ibu akan melakukan? Saya akan lakukan mulai besok. Saya akan cari di situs-situs pembelajaran penguasaan IT. Adakah yang dapat membantu Ibu untuk mencari informasi tentang pelatihan IT yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencari informasi tersebut dari teman-teman guru, dari komunitas atau MGMP belajar saya di guru belajar yang ada di Cibenur ini Bu. Bagus Bu, kalau begitu. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah menemukan solusi setelah kita melakukan percakapan hari ini? Sudah Bu. Baguslah Bu. Berarti tinggal diaplikasikan ya Bu. Untuk sehari-harinya senang bisa melakukan coaching bersama Ibu. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini segera dilaksanakan ya Bu. Semoga berhasil ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Nora dan terima kasih juga Ibu Christine yang sudah melakukan proses coaching pada hari ini. Ibu Nora, sebelum kita mengakhiri proses coaching ini, saya sebagai pengamat melihat bahwa memang alur
kira-kira dari 3 kompetensi seorang coaching, kira-kira yang mana lagi kah yang perlu ditingkatkan? Pertanyaan yang berbobot yang menuntun coaching untuk menemukan solusi dan mendapatkan ide-ide yang matang. Terima kasih Ibu atas refleksi yang dilakukan. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya, pada coaching berikutnya nanti kompetensi itu bisa ditingkatkan lagi. Secara umum saya mengucapkan terima kasih. Semoga hasil coaching kita pada hari ini bisa bermanfaat buat Ibu dan terima kasih. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan melakukan praktek coaching yang saya sebagai pengamat yang bernama Christine Natalina Salagi, dan di sebelah kanan saya sebagai coach yaitu Bapak Ebertus Kitting, dan sebagai coaching adalah Ibu Rora Tarigan. Baiklah, pada pagi hari ini, selamat pagi Pak Eder. Sehat ya? Sehat. Ibu saya melihat Bapak semangat sekali pada pagi hari ini. Kan? Pada pagi hari ini kita akan melakukan praktek coaching Pak. Sebenarnya saya ingin bertanya-tanya dulu sebagai pengamat dalam proses coaching yang akan kita lakukan. Bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan pada saat coaching ini Pak? Untuk rubrik penilaian yang ingin saya lakukan pada proses coaching ini itu mengikuti alur Tirta, di mana saya akan memulai dengan tujuan, lanjutkan dengan identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Kompetensi inti coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan dari 3 kompetensi dari coaching itu adalah latihan penuh, mendengarkan inspiratif, dan mengatur pertanyaan penuh. Antara ketiga kompetensi inti itu yang mana yang paling Bapak ingin secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Kompetensi mengatur pertanyaan berbobot. Dengan mendengarkan secara aktif, berarti Bapak di sini nanti akan menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dengan memberikan ide-ide yang baru. Oke, waktu ini Pak akan saya berikan kepada Bapak untuk melakukan proses coaching kepada Ibu Rora. Selamat pagi, Ibu Rora. Selamat pagi Pak. Senang berjumpa dengan Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Luar biasa. Baik. Pada kesempatan ini pada pagi hari ini kita akan melakukan proses nanya-nanya yang
belajar siswa itu lebih tinggi dan tujuan pembelajaran semakin tercapai, Pak. Iya, berarti ibu betul-betul ingin mendapat solusi bagaimana ibu meningkatkan kemampuan untuk membuat media pembelajaran tadi, ya. Iya, Pak. Jadi kalau ibu lihat-lihat itu ke kemampuan ibu, itu kira-kira kalau kita buat sangat tidak mampu membuat media pembelajaran itu. Kalau yang mahir sudah kira-kira sekarang kemampuannya level berapa? Berada di Ya. Jadi apa yang sudah mulai besok. Iya, Pak. Iya, mulai besok ya. Iya. Terus kira-kira nih, ada nggak yang bisa membantu ibu untuk mendapatkan apa itu? Ada, Pak. Sejauh saya. Sudah ada, Pak. Bagaimana saya menghadapi pembuatan video kurang kreatif ini. Tapi setelah kita melakukan percakapan ini, Pak, saya sudah menemukan solusinya. Yang pertama itu
Terima kasih ya Bapak Ibu sudah melakukan praktek coaching. Saya sangat senang mendengar hasil coaching yang sudah Bapak Ibu paparkan tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Namun sebelumnya saya ingin mengevaluasi perjalanan praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan pada pagi hari. Secara garis besar untuk alur cerita sudah berjalan dengan baik, dan saya juga melihat bahwa kehadiran penuh Bapak dalam proses coaching ini sudah bagus, mendengar secara aktif juga sudah bagus, dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga sudah bagus. Luar biasa sekali Pak. Saya ingin bertanya Pak, seperti ini. Menurut Bapak, dari kompetensi yang sudah Bapak lakukan, mana yang perlu lebih lagi untuk dikembangkan? Kalau menurut saya Bu, setelah tadi melakukan proses coaching, kompetensi menunjukkan pertanyaan yang saya harus lakukan. Bagus ya Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan berlatih terus-menerus kita akan mendapat solusi bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Semoga apa yang hasil coach kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa saling berbagi kepada teman-teman kita dimanapun